Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah masih yang berkaitan dengan air 2 kullah dan kurang dari 2 kullah. Pembahasannya dengan wa idza kana al-ma'u dhullatayn fala yanjusu bi wudu'in najasati fihi illa in taghayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihuhu walau taghayyuran yasira. فإن زال تغيره بنفسه أو بماء طهورا أو بمسك أو كدورة تراب فلا والجاري كالراكد والقلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا فلا يضر نقصان رطلين ويضر نقصان أكثر وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي المدور كالبئر ذراعان عمقا وذراع عرضا tahrumu taharatu bil ma'il musabbali lisyurbihi wallahu a'lam. Pembahasan kita yang ketiga adalah tentang air 2 kullah atau kurang dari 2 kullah. Tadi di awal air rumusnya yang kurang dari 2 kullah apabila berjatuhan najasa atau najis otomatis air itu rusak. Jadi najis karena dia tidak kuat, dia isinya sedikit bak itu yang tadi di bawah 60 cm lebar tinggi dan di bawah angka tersebut masalah baknya cuma 30 cm 40 cm sedikit air itu namanya air kurang dari 2 kullah. Maka berjatuhan najis jatuh saja sudah otomatis air itu tidak bisa dipakai untuk najis karena lemah dia kekuatannya, tidak melawan najis tersebut. Kalau air yang banyak, dengan perubahan jalannya, dengan derasnya, air tersebut tidak rusak dengan kejatuhan najis. Kecuali kalau ternyata ada perubahan rasa dan warna dan bau. Lalu yang kedua, wa idza kana al-ma'u ghullatain fala yanjus bi wudu'in najasati fihi. Ya. Apabila air tersebut sudah mencapai 2 kullah lebih, ya, maka tidaklah bisa berubah jadi najis walaupun ada najis di dalamnya yang tidak merubah warna, bau, dan rasa. Walau taghayyuran yasiran, walaupun hanya sedikit saja dia nggak apa-apa. Ada perubahan sedikit, ya. Masuk najis itu, jatuh najis tersebut, tapi perubahannya sedikit. Fa in zala taghayyuru bi nafsihi. Air tersebut dengan jatuhnya najis berubah dengan sedikit, tapi bisa berubah dengan banyaknya air. Misalnya kita buka keran terus. Kerannya kita buka keran, bertambah lagi, diperbanyak lagi. Bima'in tahura, dengan tambah air yang baru, yang bersih, ya. Aw bimiskin aw kuduratin turabin fala. Tapi kalau dirubah dengan minyak nggak boleh. Dirubah dengan tanah nggak boleh. Dia merubahnya dengan sejenisnya, air dengan air. Wah, tadi ada bau ini, taruhin aja minyak wangi, nggak bisa. Nggak boleh, karena ada tambahan dari luar. Kalau dengan air sendiri yang seperti kita tambah lagi kerannya yang banyak, atau bawa seember kita tumpahin lagi seember, sudah. Bisa hilang itu najis yang sedikit, ya, bukan banyak, najis yang sedikit, maka tidaklah menjadi berubah itu air jadi najis karena perubahannya tidak terlihat dan ditambah dari luar yang sejenisnya air juga, bukan tadi ada minyak atau ada tanah, ada yang lain-lain. Adapun air yang kurang dari 2 kullah karena tempatnya pertama-tama, tempatnya kecil, baknya kecil, baknya di bawah 50 cm atau di bawah 60 cm, lebar, tinggi, dan dalam, ya, dan panjangnya.
Maka dengan kejatuhan najis dari luar, otomatis air tersebut tidak kuat, tidak bisa menahan. Dengan warna pasti berubah. Dengan rasa pasti akan ada rasa lain. Begitu juga ada yang ketiga, warna berubah. Ya, bau ya, dengan najis yang jatuh di situ. Maka otomatis air yang kurang dari 2 kula itu berubah najis kalau jatuh najis di atasnya. Bagaimana air yang berjalan? Ya, air yang berjalan, mengalir. Ya. Air yang berjalan tersebut ya, seperti air yang diam. Sama, bak enggak berjalan, diam itu bak. Tapi lebih dari 2 kula, enggak apa-apa, berjatuhan najis. Ya sedikit, bukan banyak. Dan tidak merubah 3 faktor tadi. Baunya, dan rasa, dan warnanya. Maka air tersebut, kalau air kurang dari 2 kula, otomatis dia najis. Kalau air tersebut lebih dari 2 kula, walaupun di tempat tidak ada air berjalan, tidak berubah, atau tidak ada keran yang menambahnya dia, atau tidak ada campuran tambahan dari luar, misalnya dari ember, tetap dihukumkan air tersebut masih tahir, masih suci. Karena isinya besar, isinya banyak, ya 216 liter, ya. Kalau 1 kula 108 liter, 2 kula 216 liter. Kalau black minyak tanah, ya dahulu dipanggil black minyak tanah, 8 black, 1 kula, 2 kali 2 kula 16 black liter dari minyak tanah. Itu semuanya ukuran-ukuran masing-masing, ada lebih, ada sedikit kurang, ya. Maka dari ukuran-ukuran sentimeter, sebagian berkata 55 cm, ya. Kurang dari 60 boleh, ya. Karena dijelaskan di sini wal qullatani 500 ritlin bil Baghdadi tagriban. Dahulu kita masih mengambil patokan dari ukuran Baghdad. Baghdad yaitu kota Irak sekarang, ya. 500 ritel, bukan liter, ritel, ya, terbalik, ya. Kurang dari 1 liter, ya. 500 ritel tersebut hanya mendekati misalnya. Kurang sedikit seliter, kurang 2 liter, ya, atau ritel tersebut tidak apa-apa. Kalau banyak kurangnya, maka bisa-bisa air tersebut belum sempurna 2 kula. Misalnya 10 ritel, 8 ritel, 6 liter. Ya, kurangnya dari angka tersebut. Jadi 495, 494, wah, mestinya 500 pas. Itu sudah air banyak. Air 2 kula. Adapun wa qadruhu ma bil masahah fil murabba' dira'un wa rubu' tulan. Nah, di sini ada pemakaian ukuran hasta, tangan. Zaman-zaman dahulu belum ada meteran, masing tangan. Ya, hasta dipanggilnya antara jari, ujung jari sampai ke sikut, itu dipanggil hasta. Hasta, 1 hasta, warubu' dan 1/4-nya. Ini dibagi 4, ya, kurang lebih, ya, menjadi misalnya 1 hastanya 40, jadi 1/4-nya 10, jadi 50, gitulah. Kalau itu 1 hastanya lebih dari itu, maka ulama berbeda sedikit, tidak dimasalahkan perubahan tambahan atau sedikit, ya, masing dimaafkan. Wa qadru ma bil masahah fil murabba' dira' wa rubu' tulan wa 'ardan wa 'umgan. Adapun ukurannya dengan hitungan segi 4 kalau kita, segi 4, panjang, lebar, dalam, ya. Semuanya dira' wa rubu'. Ya, 1 hasta 1/4. Yang kita bilang tadi bisa kurang lebih antara 55 sampai 60 cm, ya. Cukup itu ukuran. Tapi kalau bak yang mudawwar, yang lingkaran, bundar, mudawwar, seperti sumur gitu, ya, kecil, ya. Kalau kita sekarang tong yang
bundar. Nah, itu zira'an umqan. Kedalamnya 2 hasta. Wa zira' urban. Lebar hanya 1 hasta, 1 ukuran segini. Ini lebarnya, tapi dalamnya 2 tinggi. Kayak kita tong bensin yang besar itu. Ya. Drum gitu ya. Itu termasuk sudah 2 kullah. Isinya banyak karena pendirian ke dalamnya 2 hasta dan lebarnya 1 hasta. Dan itu kurang lebih isinya 216 liter ya, kita. Ini daripada perkara tentang kullah ya. Kullah pemakaian isi air yang banyak ataupun sedikit. Yang untuk menyempurnakan sahnya dipakai air tersebut atau tidak sahnya. Yang tadi kalau sedikit dan caranya dia salah memakainya. Kalau air banyak silahkan bagaimanapun caranya boleh. Karena dia sudah kuat dengan kebanyakan air atau air tersebut dibuka kerannya terus. Airnya mengalir terus. Ya, misalnya daripada perairan yang berupa jalur-jalur air itu deras, maka kita boleh anggap saja air itu banyak, ya, mengalir dan tidak ada perubahan dengan ada najis di situ, terbawa dengan derasnya air mengalir, ya, dan hilang, tidak ada bau, tidak ada rasa, dan tidak ada warna, maka masih dibolehkan. Dimasalahkan kalau air itu diperuntukkan untuk minum. Ya, untuk minum misalnya. Untuk minum, air tersebut dipakai untuk minum. Ya. Air tersebut dipakai untuk minum. Misalnya air zam-zam untuk minum sementara. Maka air itu sudah disedekahkan fisabilillah ya, untuk orang kehausan. Ya. Dan air tersebut sedikit, nggak banyak. Maka nggak boleh dipakai untuk dia bertaharah. Air tersebut nggak boleh diperuntukkan untuk berwudu dan mandi. Karena airnya disiapkan untuk minum orang haus di tengah jalan. Berlainan kalau air itu banyak. Ya. Kalau air sedikit diperuntukkan untuk minum, kita gunakan untuk berwudu, habis nanti. Contohnya di kapal terbang. Ya, kalau kita wudu semuanya habis itu kapal. Maka boleh tayamum. Ya. Begitu juga kalau itu air banyak, seperti air zam-zam. Banyak air zam-zam. Dalam keadaan darurat kita nggak ada lagi dari tawaf ke sa'i. Nggak ada air, nggak mau kita mau berwudu dengan air zam-zam, maka diboleh. Padahal air zam-zam untuk minum. Tapi dalam keadaan darurat karena banyak. Karena banyak. Kalau sedikit, nanti bisa habis orang kehausan, nggak ada air untuk minum. Tapi kalau diniatkan sedekah, ya, misalnya ditaruh di depan rumah gitu, 1 galon air untuk orang lewat minum. Saya mau ambil wudhu di situ, domelin, dimarahin karena itu haram menggunakannya, salah penggunaan untuk air jariyah untuk orang haus, ente pakai untuk mencuci atau berwudu dan lain-lainnya. Itu sedikit daripada bab yang berkaitan dengan pemakaian air bukan sesuai penggunaannya. Sama, kalau kita air banyak tapi dibuka keran sekencang-kencangnya, nah itu juga membuang-buang air, memboroskan air, pemborosan. Bisa-bisa makruh dan lebih dari sangat makruh. Kalau nanti nggak ada air, nah baru kita berasa orang kesusahan air. Jadi air ini perlu penghematan. Di negeri-negeri kita banyak air. Tapi kalau di negeri orang lain, orang-orang misalnya pegunungan, tanah kering, wah, sebulan nggak punya air deh. Sedikit dipakai air. Bahkan wudunya Rasulullah hanya segelas. Ya Allah, segelas. Mandinya
dipanggilnya 1 gantang atau 3,5 liter. Cukup untuk mandi junub. Untuk wudunya hanya 1 mud. 1 mud kurang lebih 800 ml. Cukup. Nah ini semuanya supaya hemat ya, negeri yang betul-betul tidak ada air. Kalau kita ada air banyak masih kita anggap boleh. Tapi kalau air itu bukan digunakan untuk yang lain, tidak boleh. Jadi air untuk minum digunakan untuk mencuci dan lain. Dalam keadaan air sedikit. Kalau air banyak lain lagi. Ya. Maka itu semuanya dikaitkan makruh atau haram. Ya, kalau pemakaiannya salah bisa-bisa sangat makruh, sangat makruh. Apalagi melebihi batas bisa haram. Ya. Yang dimaksud air wudu yang 2 kullah, yang kurang dari 2 kullah itu dia harus jaga air tersebut jangan sampai habis ya. Kalau air yang di atas 2 kullah dan kuat ya, dia bisa pakai untuk mandi, dia bisa untuk wudu dan lain-lainnya. Ini bahasan tentang air. Kita lanjutkan dari pasal yang selanjutnya, idza ishtabaha alaihi tahirun bimutanajjisin ijtahada wa tatahhara bima dhanna taharatuhu bi'alamatin walau a'ma wa idza akhbarahu bitanajjusihi thiqatun wa bayyana sababa aw atlaqa wa kana faqihan muwafiqan i'tamadahu. Ya. Bab tentang bagaimana dia mengambil keputusan dari masalah air yang samar-samar dia ragu. Air ini suci atau najis. Apabila samar-samar baginya tidak bisa menentukan ijtihad, ya, menentukan dengan dasar ilmu dan penglihatan, mata yang jeli, ini air najis belum? Belum. Udah, dia percaya diri bahwa air itu masih suci. Apabila samar-samar baginya air yang suci dengan yang terkena najis, air itu kena najis, ya. Dia masih ragu, ya. Ragu. Air tersebut kena najis, maka dia harus pilih prinsip dia sendiri, penentu dari dia sendiri. Ijtihada, dia ambil keputusan wa tatahhara bima dhanna taharatuhu. Bisa diambil air tersebut dia sangka suci, masih bisa, karena dia jelas dia lihat nggak bau, nggak ada rasa, nggak ada perubahan warna, dan air ini tidak ada perubahan sama sekali. Maka dia jangan dia ragu lagi, jangan dia ragu. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan keraguan-raguanmu, ambil keyakinan yang kau pastikan. Nah, disebut ijtihad, badrul majhud fi tahsilil maqsud. Ya, dia mencari jalan untuk berusaha menentukan sesuatu yang dia ragu-ragu sampai yakin, ya, supaya dapat tujuannya untuk memakai air tersebut. Dengan apa? Bi'alamatin, tentang alamatnya air tersebut suci atau tidak suci, dia lihat dengan mata. Kalau bagaimana? Walau a'ma, kalaupun dia buta, bisa nanya, bisa lihat orang, bisa diambil, bisa dicicipi, bisa dicium. Walaupun mata saja yang nggak lihat, tapi masih bisa dengan mulut, dengan hidung, dia rasa dan dia bisa tahu. Atau diberitakan orang lain. Ah, itu air masih bersih. Orang buta mau wudu, ini dia ragu nih air campuran ada jatuh najis. Orang lain bilangin enggak, itu bersih. Tapi kalau orang lain bilang najis, nggak boleh si orang buta itu memakainya, karena dibilangin oleh orang lain. Ya. Akhbarahu bitanajjusi thigah, dan yang memberitakan itu dipercaya, saudaranya, orang yang betul-betul berilmu, orang-orang yang amanat, nggak boleh bercanda. Ya. Wabayyana sabab, dan dijelaskan sebabnya. Tadi jatuh di situ najis, ente jangan wudu lagi di sini, karena ini air sudah jatuh najis, ada sebabnya. Ataupun tidak ada sebab, dimengerti ada perubahan, airnya kok lain dari kemarin. Ya,
nggak ada sesuatu nih air nih, ada campuran nih, jatuh cuka kali atau yang lainnya, ya. Dan dia sudah mengerti ilmu air. Nah, ilmu tadi air yang suci mensucikan, air yang berubah dengan perubahan sesuatu yang benda yang suci tapi nggak bisa dipakai untuk bersuci, yaitu teh, kopi dan lain-lain atau benda-benda yang lain seperti air mawar dan seterusnya. Dan dia mengambil prinsipnya, pendapatnya dengan kuat. Ya. Dia yakin kepada dirinya dengan dasar ilmu dan dia mengerti ilmu fikih tentang air, ya, maka dia cukup menentukan dirinya sendiri, ijtihadnya. Ya, dia mengumpulkan dasar-dasar sebab-sebabnya atau dari orang-orang yang membilangkan dia, memberitakan dia air itu masih tahir, orang yang seagama. Nggak mungkin orang luar mengerti agama. Orang non-Islam misalnya, dia bilang air itu masih suci. Oh, jangan dengar, karena dia bukan Islam. Dia nggak tahu air suci mensucikan air mustamal atau air mustamal. Ya, begitu juga dijelaskan sebabnya. Tadi ada jatuh bangkai, jatuh kucing atau jatuh yang najis, maka ada sebabnya. Kalau tidak ada sebabnya, mesti dia merasakan sendiri, dia cicipi, ya, dia lihat mata, dia cium dengan hidung, ya, dan dia ambil keputusan bahwa air ini tidak najis, tidak berubah. Ya, walaupun ada samar-samarnya, namanya ijtihad. Itu babnya yang berkaitan dengan apa pendiriannya dia menentukan air tersebut dengan sendirinya, diandalkan, ya, dirinya dengan ilmu, keilmuannya ada. Dan dengan kenyataan langsung dia rasai, dia lihat, dia cium, dia yakin langsung. Ya, dia tinggalkan keraguan-raguan tersebut. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Itu di dalam bagaimana mengambil kesimpulan dari keraguan-raguan air yang dimana samar-samar kita ragukan kesuciannya karena terkena najis. Maka boleh kita berijtihad, mengambil keputusan sendiri dengan dasar ilmu fikih, dengan ada sebabnya kita tahu dan kita lihat dengan mata dan telinga, dengan mata dan penciuman, dan begitu juga dengan rasa, ya, cicipan, dan yakin, ya, masih air tersebut dia belum berubah kesuciannya sebab jatuh najis. Walaupun tadi masih dia cacat buta, tapi masih ada dua alat rasanya, yaitu hidung mencium dan lidah atau mulut bisa merasa. Cukup dia bisa menentukan juga air tersebut dengan ijtihadnya masih suci dan mensucikan. Walaupun dia ada keraguan-raguan, ya. Dengan hadisnya tadi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Nah, di dalam akidah atau keyakinan mandiri buat diri kita, tentunya nggak sembarangan. Orang yang sudah ijtihad itu orang yang sudah mengerti dalam ilmu, bahkan dia pakar, bahkan dia mengerti perbedaan-perbedaan pendapat, dan dia andalannya ayat Allah dan hadis Rasulullah dengan ilmu yang bermapan ilmunya. Nah, itu orang-orang yang dipanggil mujtahid, orang-orang yang sudah bisa dia memberikan pendapat sendiri dari dirinya. Adapun kita belum kita bisa, tapi dengan mempelajari ilmu-ilmu, dengan mengenal alamat-alamatnya atau tanda-tandanya, ciri-cirinya, bisa kita kuasai air yang bersih dan air yang tidak bersih, air yang suci atau air yang tidak suci, air yang najis atau air yang tidak najis. Dengan sekarang ini pelajaran kita sudah cukup, kita sudah dasari. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Ilahal Alamin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.